Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin summa qala babu mukhalatatis sultani. Bermula ini bab menjelaskan bergaul dengan penguasa. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan Rasulullah bersabda, para ulama itu adalah orang-orang kepercayaan para rasul selama mereka tidak bergaul dengan penguasa dan mereka tidak terlibat dalam kehidupan dunia. Apabila mereka bergaul dengan para penguasa dan mereka terlibat dalam memperebutkan kehidupan dunia, sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada para rasul. Jauhi mereka, hati-hati terhadap mereka. Tentu penguasa yang dimaksud di sini adalah penguasa yang zalim, bukan penguasa yang adil ya. Jadi bab ini menjelaskan bagaimana pandangan agama bila ada yang bergaul dengan penguasa yang zalim, maksudnya penguasa yang despot, penguasa yang otoriter, yang kejam. Seterusnya, dari Ubaid bin Umair bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidaklah seorang semakin dekat dengan penguasa kecuali dia semakin jauh dari Allah. Dan tidaklah semakin banyak pengikutnya kecuali semakin hebat, semakin banyak pula syaitannya. Tidaklah semakin banyak hartanya kecuali semakin berat perhitungannya nanti di akhirat. Kata Huzaifah, hati-hati kalian. Jauhilah tempat-tempat yang menimbulkan fitnah. Apa itu? Itulah pintu para penguasa, kata Hudzaifah al-Yamani. Ditanya kepada Abdullah bin Umar, kami mengunjungi penguasa. Kami mengunjungi penguasa. Ya, kami berkata-kata, berbincang, bercengkramalah dengan dia. Tapi apabila kami sudah keluar, yang kami bincangkan bukan apa yang kami bincangkan tadi di hadapan penguasa itu. Apa komentar Abdullah bin Umar? Kami memandang orang yang seperti ini adalah orang yang sedang menderita penyakit kemunafikan. Lain di depan, lain di belakang. Di depan penguasa memuji penguasa, di belakangnya orang yang sama mengkritik penguasa. Dari Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan, orang yang bertamu mengunjungi orang yang punya kekuasaan, waktu datang bersama dia adalah agamanya. Tapi begitu dia meninggalkan penguasa tadi, maka tidak ada lagi agama bersama dia. Gimana maksudnya? Ditanya orang begitu. Dia jawab, sebab orang yang berkunjung kepada penguasa itu rela terhadap murka Allah Ta'ala. Ya, maka pandang dia macam tak ada beragama lagi. Waktu datang dia, ada agamanya, masih bagus. Begitu keluar, udah rusak agamanya. Ini menunjukkan betapa berbahayanya kalau mendatangi penguasa yang tidak adil. Sebagian orang dulu mengatakan begini, apabila kau lihat ada seorang yang ahli Quran, bolak-balik bertamu kepada orang kaya, yakinlah itu pembaca atau ahli Quran yang ria itu. Apabila kau tengok ada orang berilmu bolak-balik datang kepada penguasa, yakinlah itu pencuri itu. Gitu ya. Dari Abu Hurairah anhu beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya yang dialami umat ini selain 3 hal. 1, cinta uang. Di sini dinar dirham, cinta uang. 2, cinta menjadi tokoh, suka menjadi tokoh, menjadi pemuka. Yang ketiga, yaitu mendatangi penguasa. Sedangkan Allah Ta'ala sudah menjadikan jalan keluar dari itu semua. Makhul menyebutkan,
Siapa yang belajar Al-Quran, belajar untuk faham agama, kemudian datang dia kepada penguasa. Apa niat dia datang kepada penguasa? Tamallukan ilaihi, cari muka, menjilat, dan mengharapkan apa yang ada pada penguasa itu. Apalah, tah hartakah, tah nama baik, tah terkenal. Maka orang yang belajar Quran dan yang mengerti agama yang seperti ini berarti khadha fi nari jahannama bi'adadi khutahu. Dia meluncur jauh ke dalam api jahanam sejumlah langkah yang dia langkahkan menjumpai penguasa itu. Dari Maimun bin Mahran dia mengatakan, bahaya berkawan, bergaul dengan penguasa. Ya, apabila kau patuh dia, engkau membuat bahaya keselamatan agama. Tapi bila kau tidak setuju sama dia, engkau membahayakan dirimu. Jalan keselamatannya apa? Tak usah kenal ia kepadamu. Haraplah penguasa tak kenal kau, selamatlah kau itu. Tapi tetap dari tadi kita awalkan, dari awal kita sampaikan, ini tentu penguasa yang zalim, bukan yang adil ya. Dari Syekh Fudail bin Iyad, rahimahullah ta'ala. Kalaulah seorang tidak bergaul dengan mereka, maksudnya dengan penguasa, kemudian yang fardu itu dia tidak dia tambah-tambah, hanya itu saja. Tidak dia lebihkan yang fardu itu. Jadi kalau ada seseorang tidak bergaul dengan penguasa dan dia hanya mengerjakan yang fardu saja, tidak lebih, dia lebih utama dari seorang yang bergaul dengan penguasa, berpuasa sepanjang hari, ibadah sepanjang malam, menunaikan ibadah haji, dan berperang di jalan Allah Ta'ala. Disebutkan alangkah buruknya seorang alim, seorang berpengetahuan, sekali waktu dia ditanya, aina huwa, di mana dia sekarang? Dijawab orang, indal amir, dia berada bersama penguasa. Ngeri ya. Diriwayatkan oleh Hasan rahimahullah ta'ala dari Nabi-Nabi mengatakan, senantiasa kekuasaan Allah menaungi umat ini selama orang-orang baiknya tidak memuliakan orang-orang buruknya. Selama orang-orang pilihannya malam yarfuq, tidak toleran terhadap orang-orang jahatnya. Selama para ahli Qur'annya tidak condong kepada para penguasa. Apabila mereka melakukan itu, maka keberkatan mereka dihilangkan oleh Allah. Allah akan kirimkan orang yang berkuasa kepada mereka adalah orang-orang yang bengis, orang-orang yang kejam, otoriter, despot. Dan kepada hati mereka, hati orang-orang baik, hati orang-orang pilihan, hati orang yang mengerti Al-Quran itu ditanamkan rasa takut terhadap penguasa. Akibatnya Allah Ta'ala akan kirimkan kepada mereka al-faqah, kemelaratan. Boleh jadi zahir kaya raya, tapi jiwa melarat. Dari Isa, Nabi Allah Isa bin Maryam, sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, wahai seluruh sekalian orang-orang berilmu, sebagaimana para penguasa tidak memperdulikan ilmu kalian, maka janganlah kalian peduli kepada kekuasaan mereka. Dalam pengertian kalian menjilat menjadi bahagian dari kekuasaan yang tidak betul itu. Dari Syaqiq bin Salamah bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengangkat Bashar bin Asim Ats-Tsaqafi untuk menjadi petugas pengawas zakat di daerah Hawazin. Fatakhallafa, tapi dia tak mau. Syaqiq bin Salamah, bukan, Bashar bin Asim tak mau. Mengetahui ini Khalifah Umar bin Khattab pun laqiyahu, menjumpainya. Menjumpainya. Kemudian dia tanya Khalifah Umar, ma khallafaka, apa yang buat kau tak mau? Apakah menurut kau aku sebagai khalifah ini amatarolana alaika asam wa ta'atan? Bukan. Tidakkah kau mengetahui bahwa
kepada penguasa wajib dengar. Wajib patuh. Wah, oh ya, aku tahu. Aku tahu, bala-bala, aku tahu. Wajib patuh kepada penguasa. Tapi aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan begini. Siapa yang mengangkat seorang untuk bertugas sesuatu, maka orang yang diangkat tadi itu pada hari kiamat akan dihadapkan kepada Allah Ta'ala, dihentikan dia di atas titian api jahanam itu. Kalau dia orang yang bagus, memenuhi amanah waktu di dunia, dia selamat. Tapi kalau dia buruk, maka maka bihi, sebab dia rusaklah titian itu. Akibatnya, dia pun tenggelam, jatuh ke dalam api itu sejauh 70 musim. Itu kata Bishr bin Asim. Khalifah Umar pun sedih. Hazinan kaiban. Sedih dan merasa tertekan. Hai, Abu Dhar al-Ghifari bertemu dengan Khalifah Umar pun heran. Apa ini? Mali araka hazinan kaiban. Ya Amiral Mukminin, apalah yang terjadi padamu? Kulihat engkau berduka dan tertekan. Aduh, cuman tak ada yang menghalangi aku begini, begitu, melainkan karena aku pernah barusan mendengar Bishr bin Asim mengatakan begini. Abu Dhar heran. Sama sama itu tadi, enggak engkau dengar? Kau enggak pernah dengar itu dari Rasulullah? Khalifah Umar, oh enggak pernah. Abu Dhar mengatakan, aku bersaksi, aku mendengar Rasul mengatakan, siapa yang mengangkat seseorang untuk menjadi petugas sesuatu, petugas apapun dalam kaitan dengan kehidupan ini, tentunya diangkat, ini yang mengangkat adalah penguasa. Maka nanti didatangkan pada hari kiamat, dihentikan dia di atas titian jahanam. Kalau dia orang baik, bagus, memenuhi amanah, selamat dia. Kalau tidak, kalau buruk dia, jembatan itu pun hancur sebab dia, dan ia jatuh ke dalam neraka itu sejauh 70 musim. Dalam keadaan gelap, hitam, pekat. Ya. Diriwayatkan oleh Aisyah dari Nabi Muhammad SAW, Rasul mengatakan, pada hari kiamat nanti didatangkanlah seorang hakim yang adil. Maka dia, maka si hakim tadi, sebab telitinya pemeriksaan itu, fayalqa min syadril hisab ma yawad allam yakun qada baina itsnaini qattu. Sebab telitinya pemeriksaan itu, maka dia ingin bahwa tiadalah pernah dia mengadili di dunia itu, di dunia yang lalu, kecuali hanya 2 orang saja. Sangkinkan halusnya pemeriksaan itu, aduh, kalau boleh dulu waktu aku hidup di dunia sebagai hakim, hanya 2 orang berperkara sajalah yang kuselesaikan urusannya. Tuh. Padahal hakim yang adil. Ya. Dari Abu Hurairah anhu, dari Nabi mengatakan, siapa yang dipercayakan untuk menjadi hakim, seakan-akan dia disembelih tanpa pisau. Ya. Dari Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala dia mengatakan, Anahu dakhala ala Abi Ja'far ad-Dawaniqi. Abu Hanifah bertamu menjumpai Syekh Abu Ja'far ad-Dawaniq. Beliau bertanya, wahai Abu Hanifah, tolonglah kami menyelesaikan urusan kami. Kata Abu Hanifah, tak pantas aku untuk menyelesaikan urusan kalian ini. Allah, kata Syekh Abu Ja'far ad-Dawaniq, Allah subhanallah, tolonglah. Kata beliau, ya Amiral Mukminin, kalau aku benar, faqad akhbartuka. Kalau aku benar, aku kasih tahu kau. Tapi kalau aku salah, fala yahillu laka an tuwalliyani hadzal amr. Maka tak pantas, tak layak, tak boleh, tak halal engkau menyerahkan urusan ini sama aku. Begitu berhati-hatinya Imam Abu Hanifah. Dari Abu Musa al-Ash'ari, radhiyallahu ta'ala, dia mengatakan, aku menjumpai Rasulullah. Bersama aku ada 20 orang lagi. Ketika kami menjumpai Rasulullah, dua-duanya bilang, ya Rasulullah, pekerjakanlah kami untuk membantu-bantu Rasulullah menyelesaikan sebahagian apa tugas-tugas engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sungguh kami tidak mempercayakan satu tugas kepada orang yang menginginkan dan mengharapkannya. Itu.
Sama Rasulullah ya. Dari Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bilang kepada Ka'ab bin Ujrah, Ka'ab, aku memohon perlindungan kepada Allah untukmu sebab kejahatan penguasa yang bodoh. Ketiga kali Rasulullah bilang begitu. Karena penguasa-penguasa yang ada setelah aku nanti, siapapun yang membenarkan mereka, siapapun yang membenarkan kedustaan mereka, menolong ke sewenang-wenangan mereka, maka mereka yang menolong itu, yang membenarkan itu, lepas dari tanggung jawabku. Aku pun tak bertanggung jawab kepada mereka. Faulaika minni bura'u. Mereka lepas dari aku pun lepas dari mereka. Wahai Ka'ab bin Ujrah, setiap daging di dalam tubuh kita yang ditumbuhkan berasal dari yang haram, maka api lebih pantas untuknya. Wahai Ka'ab bin Ujrah, puasa adalah tameng pelindung, sedekah adalah pemadam kesalahan, sembahyang adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Wahai Ka'ab bin Ujrah, manusia itu dalam hidupnya ada dua tujuan. Supaya paham kau. Jadi Ghadian itu setiap seluruh manusia, seluruh manusia setiap pagi itu ada dua model, ada dua macam. Satu, pemubta'un nafsahu fama'tiquha. Dia jual dirinya, fama'tiquha. Tapi dia membinasakan dirinya. Yang kedua, ba'un nafsahu, dia jual juga dirinya, tapi untuk ridha Allah. Famubiquha, berarti dia membebaskan dirinya dari api neraka. Ya, tadi saya salah terjemah. Yang satu, famubta'un nafsahu, dia jual dirinya untuk mu'tiquha. Kemudian dia membebaskan dirinya dari api neraka. Yang kedua, dia jual dirinya. Famubiquha, tapi dia membinasakan dirinya. Hati-hati, kau pilih mana kau wahai Ka'ab bin Ujrah, kira-kira begitu. Ya. Berikutnya dari Jazan. Jazan bilang, kami bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Waktu itu ya biasa di atas atap rumah. Itu rumah orang Arab, bagian atasnya itu biasa terbuka ya. Abdullah bin Abbas ini sahabat Rasulullah. Nampaklah oleh Abdullah bin Abbas, oleh Abdullah bin Abbas, orang yang tahammaluna, memikul beban, yang takiluna, pindah ke sana kemari, berlari bulak-balik ke sana kemari, yatahammaluna, yang memikul beban, yang takiluna, mereka berpindah ke sana. Kata Abdullah bin Abbas, apa nih? Apa yang terjadi nih? Dijawab, orang tuh lari dari ta'un, dari penyakit ta'un. Ya, ada penyakit ta'un, difteri. Wahai ta'un, ambillah aku. Wahai ta'un, ambillah aku. Kan lari pula dari ta'un. Kalau aku ambil aku ta'un, matilah aku tak apa. Bukan putus asa. Orang heran. Kenapa kau minta mati sedangkan kau sahabat Rasulullah? Kan kau tahu, kau dengar dah Rasulullah larang begitu. Oh, begini. Aku minta mati li khisalin sittin, karena 6 macam. Dan aku lihat Rasulullah SAW menjelaskan kepada umatnya agar berhati-hati terhadap 6 itu. Apa itu? Satu, Imaratus Sibyan. Penguasa yang masih yang Sibyan. Penguasa yang masih belum matang, Sibyan itu anak-anak. Jadi penguasa tapi pikiran dia belum matang. Minta lindung kita dari Allah Ta'ala. Itu Rasul bilang, aku tahu Rasulullah yatakhawafuhunna ala ummatihi. Rasulullah mengkhawatirkan yang 6 perkara terhadap umatnya. Satu, penguasa yang masih belum matang, Imaratus Sibyan. Sibyan itu anak-anak, jadi belum patut jadi penguasa dia. Yang kedua, banyak kali polisi. Ini menandakan situasi tak baik. Kemudian ada suap menyuap dalam penetapan hukum. Kemudian pemutusan tali kasih sayang. Kemudian terhadap nyawa orang, sepele aja, istighfafun biddam, sepele terhadap nyawa orang. Kemudian apa lagi?
wa nashun yattakhiduna hadzal Qur'an mazamira. Ya, sekelompok orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai nyanyian. Pokoknya Al-Quran bukan lagi dipedomani, untuk nyanyian saja. Apapun pengertian nyanyian inilah. Ya, jadi Quran itu dilagu-lagukan saja, dinyanyikan saja, dimusikkan saja. Itu ya. Yuk, itu udah berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam. Yuqaddimuna rajula. Ya. Yuqaddimuna rajula. Mereka mendahulukan seseorang, padahal orang tadi bukan orang yang paling utama, bukan orang yang paling mengerti agama. Tak lain kecuali karena dia pandai melagu-lagukan Al-Quran. Itulah dia yang dimajukan. Yang 6 inilah yang pernah dikhawatirkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tengok di sini angka 3. Yang barusan kita baca itu, lihat. Itu riwayat Imam Ahmad. Ya. Meskipun di dalam periwayatan itu ada Utsman bin Umair. Dia adalah perawi dhaif. Ya, dia adalah perawi dhaif. Baik ya. Dah, kita teruskan. Dari Hasan Al-Basri rahimahullah. Sekali waktu beliau melewati pintu Ibnu Hubairah. Nampak dialah ada orang, di tempat itu ada para pembaca Quran. Dia bilang, "Ma dhannukum haula'il qira'? Laysa hal min majalisil atqiya." Apalah kalian wahai para pembaca? Apa ma dhannukum ya haula'il qira'? Apalah kalian ini para pembaca Quran, mengapa kalian begini? Ini bukan majelis orang-orang bertakwa ini. Gitulah kira-kira kata Hasan Basri. Dari Nabi Muhammad SAW disebutkan, hati-hati bertetangga dengan orang kaya, dengan ulamanya penguasa, dengan para pembaca Quran dibajak pajak. Waktu pajak bahasa Medan, bahasa Indonesianya pasar. Ya. Seterusnya dari Dhahak bin Muzahim dia mengatakan, pernah aku di tempat tidurku, ala firashin, tempat tidurku, bolak-balik, gulang-guling sana sini. Sepanjang malam. Aku mencari-cari satu kosakata. Yang kosakata itu diridhoi oleh penguasa dan Allah tidak murka. Tak dapat. Tak dapat. Apa itu kosakata? Kalau aku sampaikan ke penguasa, penguasa ridho, Allah tak murka. Tak dapat. Karena penguasa zalim itu selalu melawan hukum, ketentuan, ketetapan, keadilan yang Allah tentukan. Disebutkan bahwa Isa bin Musa bertemu dengan Ibnu Syubrumah. Isa bin Musa bertemu dengan Ibnu Syubrumah. Dia tanya, "Malah ta'tina? Kenapa nggak datang? Kenapa Pak Ibnu Syubrumah tak datang? Jumpa kongko duduk jumpa kami." Apa jawabannya? Ya, apa yang mau kubuat kalau jumpa, datang, bertemu, berjumpa, duduk sama kalian? Apa rupanya akan aku buat? In qarrabatani fatantani. Kalaupun kalian dekat sama aku, nanti kalian fitnah aku. Kalau kalian jauh dari aku, kalian sakiti aku. Wa ma indi ma akhafuka, sedangkan aku tidak mempunyai sesuatu yang aku buat aku takut pada. Wa ma indi ma akhafuka, sedang aku tidak melakukan sesuatu yang membuat aku takut kepada kau. Dan wa ma indaka marjuka, sedangkan pada dirimu tak ada sesuatu yang kuharamkan. Itu kata dia kepada Isa bin Musa. Kalau aku datang mau ngapain? Kalau kau dekat sama aku, nanti kau fitnah. Kalau aku jauh, kau sakiti aku. Pada diriku pun tak ada sesuatu yang membuat aku takut sama kau. Bukan aku pernah punya salah, punya apa, segala tak ada. Dan pada dirimu pula tak ada sesuatu yang aku harap-harapkan apa. Ya, jadi untuk apa juga? Kata Abdullah bin Abbas, jauhilah pintu penguasa. Kalian, fa'innakum la tusibuna min dunyahum sya'an illa asabu min akhiratikum ma huwa afdalu minhu.
Jauhilah pintu penguasa. Itu kata Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena kalau tidaklah kalian mendapatkan kehidupan dunia sedikit pun dari mereka, kecuali mereka akan mengambil akhirat kalian. Sementara akhirat kalian itu lebih utama dari dunia yang kalian dapatkan dari penguasa itu. Sebahagian orang-orang dulu mengatakan, menjumpai penguasa, yad'uka ila salasin. Nah, itu menimbulkan 3 akibat. 1, isaruka ridahum. Kalian pasti mendahulukan kesukaan, persetujuan, kerelaan, kesenangan penguasa itu. Kemudian pasti kalian memuliakan, mengagungkan, menghormati kehidupan dunia mereka. Dan kalian pasti memandang bersih, menganggap baik tindakan mereka yang keji itu. Jika kalian lakukan itu, hancur binasa kalian. La haula wala quwata illa billahil azim. Tapi dulu akan datang kaji kita menjelaskan keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang sedang sakit dan keutamaan mengunjungi orang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.